Kami akan menanyakan begitu ya terkait volatilitas yang terjadi di global di saat suku bunga acuan Bank Sentral masih tinggi dan juga situasi ekonomi domestik hingga global masih cukup menantang. Kiranya menurut pandangan Anda seberapa jauh demand para investor bisa mengimbangi pasokan surat utang baru yang akan dirilis? Oke, baik. Jadi menurut pandangan kami sendiri, sebetulnya menurut kami local bond market masih memiliki kapasitas untuk mengakomodasi nilai yang kami perkirakan akan diterbitkan di tahun 2024 ini. Tadi kami sempat sebutkan bahwa estimasi kami akan ada di atas 65 triliun surat utang dalam negeri yang akan diterbitkan tahun ini gitu ya. Kalau kita lihat dari tahun 2022 sendiri, local bond issue itu sempat mencapai 100 triliun record high-nya. Jadi menurut kami dari sisi kapasitas itu masih ada, terutama dari sisi permintaan investor. Nah, ini juga akan didukung oleh pertumbuhan-pertumbuhan di sektor-sektor di mana perusahaan-perusahaannya memang merupakan investor untuk obligasi korporasi. Misalnya pertumbuhan di sektor mutual fund, insurance, atau juga pension fund yang menjadi investor obligasi korporasi. Namun memang dari tahun ini sendiri sebetulnya kami sudah mengamati bahwa tingginya kupon yang diminta oleh investor itu sudah sempat membuat beberapa perusahaan memutuskan untuk mengurangi nilai penerbitan surat utang yang dilakukan dibandingkan dengan initial plan-nya atau perencanaan awalnya begitu. Jadi ketika misalnya direncanakan awalnya 1 triliun, tetapi setelah dilihat book building ternyata kupon yang diminta cukup tinggi, akhirnya perusahaan memutuskan untuk menerbitkan hanya porsi dari 1 triliun itu di mana kupon yang diminta masih dalam range funding cost yang dinilai acceptable untuk perusahaan itu sendiri. Oke, untuk rentang dari kuponnya di level berapa biasanya Bu Felita? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari 2022 hingga 7 bulan pertama lah ya di Hmm. 2024 ini, di mana memang di periode itu kita sudah lihat ada beberapa peningkatan suku bunga acuan sendiri. Kita memang lihat dari kupon obligasi itu beberapa repeat issuer menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga yang 150 hingga 300 basis point lebih tinggi daripada kupon obligasi yang diterbitkan di awal 2022 misalnya. Range-nya sekitar 150 hingga 300 basis point lebih tinggi. Oke, 150 hingga 300 poin begitu ya, lebih tinggi. Kalau kita beralih untuk melihat kemungkinan selanjutnya di mana mendekati akhir tahun, umumnya pemerintah akan mengurangi penerbitan SBN atau SBSN begitu ya. Apakah Anda juga melihat untuk sementara waktu tersebut akan diparkirkan juga dana dari para investor ini di surat utang korporasi? Oke. Jadi memang, sama seperti instrumen investasi lainnya, pada dasarnya, local bond market dari, korporasi non financial di Indonesia itu menawarkan salah satu option lah ya untuk investor. Tapi kembali lagi, investor yang berbeda biasanya juga mencari karakteristik yang berbeda-beda dari instrumen investasinya. Karena itu akan tergantung nanti seberapa besar risk appetite investor tersebut, kemudian return requirement-nya seperti apa, time horizon-nya seperti apa, dan kebutuhan likuiditas atau financial literacy investor itu juga seperti apa. Nah, ini mungkin dapat menjelaskan beberapa perbedaan juga ya antara set investor yang biasa berinvestasi pada corporate bonds atau pada government bonds gitu. Misalnya kalau pada corporate bonds kita bisa lihat didominasi oleh investasi dari mutual fund, pension fund, insurance misalnya. Sementara kalau di government bonds kita bisa lihat porsi dari individualnya lebih tinggi karena mungkin individual mencari investasi yang lebih simple dan juga tidak terlalu beresiko. Nah, dari sisi kami sendiri sebetulnya menilai bahwa pertumbuhan surat utang dalam negeri itu penerbitannya masih akan lebih didorong oleh kebutuhan pendanaan tadi yang sempat kita bahas di segmen pertama, yaitu satu untuk pendanaan kembali dan yang kedua adalah untuk investasi. Oke, baik. Namun secara umum begitu ya, kita bicara terkait tenor surat utang, manakah yang juga terindikasi mendapat demand dan juga perhatian khusus bagi para pelaku pasar? Oke. Dalam pandangan kami ya sebetulnya, penerbitan surat utang dengan tenor-tenor yang lebih pendek itu masih akan tetap berlanjut di tahun ini gitu, terutama dengan tenor 3 tahun ke bawah. Jadi kalau kita lihat di tahun 2023, kemudian kita lihat dari paruh pertama tahun 2024, penerbitan surat utang dengan tenor 3 tahun ke bawah itu, mewakili sekitar lebih dari 70% dari total penerbitan surat utang domestik di Indonesia. Secara lebih detailnya, lebih dari 40%-nya itu untuk tenor 1 sampai 3 tahun, sementara untuk 30% lainnya itu untuk yang tenor sekitar 1 tahun lah rata-rata.
Nah, sebetulnya untuk tendensi penerbitan surat utang dengan tenor yang lebih pendek ini sudah kami amati sejak tahun 2021, di mana di tahun 2018 hingga tahun 2020 itu rata-rata tenornya itu 4,5 sampai 5 tahun. Kemudian di 2021-2022 itu turun menjadi 3 sampai 4 tahun. Sementara yang terakhir di tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024 itu kembali turun menjadi 3 tahun yang merupakan terendah yang kita lihat dari tahun 2018. Oke, baik. Kita bicara terkait jenis surat utang begitu ya yang akan dirilis ke depan. Apakah masih lebih banyak begitu untuk senior bond konvensional atau justru lebih ke MTN, Sukuk, social bond hingga green bond yang sebetulnya bisa terlihat cukup besar nantinya? Oke. Oke, kalau dari pandangan Fitch sendiri sebetulnya kami menilai saat ini masih akan didominasi oleh obligasi konvensional. Jadi kalau kita lihat terutama dari 3 jenis yang utama ya, dari obligasi konvensional, kemudian ada Sukuk, kemudian ada MTN, itu sekitar 80%-nya 80% dari outstanding dan juga 80% dari penerbitan setiap tahunnya itu masih didominasi oleh obligasi konvensional. Kemudian kita diikuti yang kedua itu ada Sukuk di 10 hingga 15%. Dan kemudian yang lebih kecil itu sebetulnya ada MTN di bawah 5-10%. Jadi memang masih lebih jauh didominasi oleh obligasi. Nah, kalau kita lihat secara 3 surat utang ini sendiri, sebetulnya MTN ini yang penerbitannya cukup lemah di akhir-akhir di tahun-tahun terakhir ini. Kalau kita lihat dari 2019 hingga 2024 sendiri, net issuance MTN itu sebetulnya negatif. Jadi pembayaran terhadap MTN itu lebih besar dibandingkan penerbitan MTN yang baru. Nah, menurut kami ini menggambarkan juga preferensi investor terhadap perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat utang tertentu dan juga menggambarkan juga karakteristik penerbit-penerbit MTN yang memang biasanya lebih kecil secara skala atau secara akses pendanaan itu lebih terbatas dibandingkan perusahaan-perusahaan yang dapat menerbitkan obligasi misalnya. Tadi kemudian juga sempat dibahas untuk green bond dan social bond. Memang kami notice ini adalah emerging trends di penerbitan surat utang juga. Tapi dalam pandangan kami, memang untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama yang non-financial, ini masih di dalam early stage dalam hal green bond maupun social bond. Karena kalau kita lihat untuk penerbitan green bond sendiri, di Indonesia juga masih didominasi baik oleh penerbitan pemerintah maupun oleh penerbitan oleh lembaga keuangan, terutama oleh bank. Oke, baik. Bu Felita, tentunya kami juga akan menanyakan pada Anda begitu ya terkait mayoritas di mana masih jenis surat utang konvensional yang memiliki daya tarik lebih besar dibandingkan dengan jenis surat utang lainnya. Sebetulnya kalau misalnya kita berkata apa faktor yang tentunya mendasari di mana surat utang konvensional ini masih cukup digemari dibandingkan jenis surat utang lainnya? Oke. Kalau dari mungkin kita lihat dari beberapa tahun terakhir gitu ya, memang kalau dari penerbitan MTN tadi saya sempat sebutkan itu sudah cenderung berkurang dan net issue-nya negatif karena memang tadi ada sentimen yang sedikit negatif terhadap MTN karena kalau kita lihat gagal bayar di tahun 2020 misalnya untuk selama pandemi itu memang didominasi oleh MTN. Dan kalau kita lihat lagi di gagal bayar tahun 2021 itu juga didominasi oleh MTN. Kemudian di 2024 kita lihat juga MTN mendominasi. Nah, ini menunjukkan memang beberapa karakteristik MTN yang tadi kita sempat sebutkan lebih kecil secara akses maupun secara pendanaan mungkin lebih terbatas dibandingkan penerbit obligasi. Sementara untuk beberapa perusahaan yang memang ada akses dan sudah merupakan repeat issuer terhadap pasar obligasi domestik, biasanya skalanya lebih besar, kemudian memiliki akses pendanaan yang juga lebih beragam, dan memang secara base-nya sendiri dari awal untuk obligasi korporasi itu memang lebih besar begitu. Jadi untuk sekarang ini memang masih didominasi oleh obligasi korporasi dan juga untuk tenor biasanya dapat mengakomodasi tenor atau tenor pinjaman dan juga tenor pendanaan yang lebih panjang.